Jadi antara mereka ini, dulu ada satu kasus sebenarnya juga berseberangan. Tapi di dalam buku Jokowi White Paper, JWP, mereka bergabung Tifa, Roy, dan Rismond. Saya katakan, tadi malam juga di Polda, kami kompres. Di dalam buku JWP itu, Rismond karyanya 70% lah. 480 halaman. Roy 48 halaman atau berapa, ya tiba ratusan halaman. Jadi sebenarnya mainstream dari buku Jokowi Paper itu adalah Rismond. Tapi Rismond ini memang baik, orangnya dulu digabungkan seperti itu, ya oke aja. Tapi tiba-tiba sekarang satu buku itu jadi pecah. Nah pertanyaanmu tadi, kenapa menyinggung pribadi? Ya saya tidak tahu siapa yang mulai. Tapi yang jelas siapa yang paling suka tampil di muka umum, berkoar-koar termasuk saya disebut pengecut. Dan saya disebut juga pengkhianat. Termasuk Rismond. Biarkan saja, saya bilang Rismond. Biarkan saja. Anjing menggonggong, kapilah berlalulah bagi kita. The most important thing yang utama. Kita sudah ketemu. Yang utama adalah Bapak Joko Widodo di Solo tanggal 12 dan tanggal 13 dengan Bapak atau Mas Gibran Raka Buming Raka. Oke, pertentangan terus, saling caci mengkaki, saling itu menjelekkan segala macam lah, membocorkan masing-masing kelemahan masing-masing. Menurut saya selaku praktisi hukum biasa, tadinya satu kumpulan sekarang pecah, pasti saling menjelekkan satu dengan lain, mengatakan siapa diri yang pemendam. Tapi apa? Tentu karena klien saya adalah Rismond, saya berdiri dari pihak Rismond. Faktanya buku itu adalah bagian besar 480 halaman adalah tulisan Rismond. Yang lain Tipa dan Roy Suryo. Nah kalau dia mengatakan bahwa buku itulah karya saya, salah apa tidak? Logika kita berkata, waduh, ibaratnya perumpamaan gitu loh. 1 liter air ternyata 70% isinya air itu karya seseorang, boleh dikatakan di perumpamaan saya itu ya minuman saya dong gitu loh. Nah, jadi sekarang sudah memuncak antara cercaan atau hinaan satu dengan yang lain. Tapi Rismond pun sudah mulai berteriak karena SP3-nya sudah dipegang. Sebelumnya dipegang kemarin, saya bilang cooling down, takutnya mengganggu. Tapi kalau udah keluar, terserah dirimu mau katakan apa. Karena perkara mereka ini adalah selain ijazah palsu awalnya itu mainstreamnya, juga ini kan menyangkut ilmiah. Respon jangan dilawan soal ilmiah. AI, image processing sebagainya, dia jangan dilawan. Nah, oleh sebab itu terjadilah pertikaian sampai sekarang ini, sampai ke pribadi juga nggak apa-apa. Saya bilang Rismond juga, ya bilang lawan aja sesuai dengan apa, sesuai dengan kemauanmu. Ya, yang penting kita sudah pegang definitif secara hukum SP3 Rismond Hasihwalan Syarifar. Nih, lihat tuh. Oke, Oke, Bang. apa lagi? Kan juga ada nih sejumlah tuduhan, Bang, yang disampaikan Roy Suryo terkait latar belakang akademik Bang Rismo nih. Apakah Bang Jagir ini melihat ada sebagian bagian dari strategi hukum atau serangan personal Oh juga, ya, Bang? ya pasti Yul, pasti. Ibaratnya kamu dengan saya, Bu, tadinya bersahabat, tiba-tiba pecah kapalnya. Apapun yang ada dipegang, ibaratnya dalam perahu itu, mau itu sekoci kayak, mau apa kayak itu dipegang. Itu udah teori basic manusia dalam pertentangan gitu loh. Ya kalau merosot kamu di jurang, ya nggak pegang kayunya, daun-daun pun kamu pegang. Itulah kurang lebih kiasan dari saya. Oke, ya kita tidak pungkiri ada pihak tertentu yang melaporkan ijazah Rismond dari Yamaguchi bla 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 bla. Saya katakan, saya kuasa hukumnya dia, saya tahu apa yang terjadi. Intinya tidak ada masalah. Lantas Pak JK kemarin, jangan salah ucap ya, Pak JK atau Pak Yusuf Kala melaporkan video yang dimanipulasi itu atau diedit itu adalah video malam hari sebelum kami ke Solo.
Dan itu kata-katanya normatif untuk restoratif justice. Sekarang di situ ada yang mengatakan 5M, 50M. Video itu adalah hasil editan AI. Jadi itu sekarang dimanfaatkan mereka. Roy Suryo memang karena mengerti hal ini juga, dia bilang itu AI. Tapi yang lain sudah sampai ini segala macam. Intinya masih banyak hal yang lain. Apa jawaban saya pertanyaan kamu? Biarkan saja itu. Kita bekerja step by step, Yul. Ya, saya, Yul, yang macam manusia ini tanpa masalah. Di hutan aja kalau nggak ada masalah. Hiduplah kau di hutan kalau nggak ada masalah. Sepanjang kita masih berinteraksi dengan manusia, kemungkinan salah itu pasti ada. Nah, untuk Rismon dan Roy Suryo, ya masing-masing saling menggoyang lah. You tahu, nggak perlu saya sebut. Perkara yang dulu, puluhan tahun yang lalu, mereka juga berselisih di pengadilan. Tentang satu kasus yang besar dulu. Aku nggak sebut namanya ya. Ya, kebetulan. Dan sekarang kembali lagi ke arah itu. Di pengadilan nanti Rismon akan menjadi saksi yang terbalik. Artinya ya berlawanan dengan ya Roy dan Tipa. Barangkali ya, saya nggak sebut nanti artinya apa. Tapi yang jelas Rismon sudah siap menjadi saksi jika perkara ini, perkara ijazah palsu ini akan masuk ke pengadilan. Itu salah satu syarat yang dia akui. Bukan permintaan loh. Dia mengusulkan diri. Saking seriusnya, dia akan bongkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.